tidak ada kekhawatiran itu rusak dia itu. Nah kemudian berikutnya yang ke-14 nih, ini luar biasa sekali. Ini tahapan-tahapan yang sangat detail. Summa khalaqnal nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan dari nutfah tadi itu, nutfah setelah sudah ada fertilisasi, kami jadikan menjadi segumpal darah yang namanya 'alaqah. Alaqah itu artinya apa? Sesuatu yang menempel di dinding rahim itu namanya alaqah. Melekat, nempel, bergantung di dalam dinding rahim seorang perempuan. Itu alaqah namanya. Setelah terjadinya fertilisasi antara ovum dan spermatozoa. Ya, dan ini kita jadi ngerti ya. Summa khalaqnal nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqah mudghah. Setelah menjadi segumpal darah yang menempel di dalam diri seorang ibu, ngalaqah tadi itu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Al-mudghah. Apa itu mudghah? Daging. Artinya apa? Lebih besar lagi. Lebih kompleks lagi. Ya. Kompleks lagi. Wa khalaqal mudghata nizama. Setelah itu apa? Mudghah itu Allah jadikan menjadi apa? Daging yang ada tulangnya. Tuh, lebih sempurna lagi kan ya. Fakasawna nizama lahma. Kemudian setelah itu daging yang berbalut tulang dan dibalut daging lagi. Summa ansya'na khalqan akhar. Tiba-tiba kemudian kamu menjadi seorang manusia yang sangat sempurna. Itu prosesnya pada berapa? Pada 40 hari yang di dalam hadis disebutkan. Hadisnya panjang sekali itu. Tapi saya ambil potongannya ada. Pada waktu usia 40 hari yang ketiga, waktu terjadinya yang namanya al-izama, summa arsada alaihi malaikatu fayanfuhu fihi ruh. Allah utus orang malaikat untuk meniupkan ke dalam anak itu ruh. Fayanfuhu fihi ruh. Nah disitulah mengapa kita di sini kemudian berkumpul, ada sebuah takdir yang terjadi. Ada takdir yang terjadi karena pada waktu dimasukkan ruh dalam jasad anak ini, Allah tetapkan atas anak itu. Wa yu'maru bi arba'atin kalimatan bi katbin an rizkihi, an ajalihi, an amalihi wasaqiyu aw sa'idu. Allah tetapkan dalam dirinya ruh dan sekaligus juga takdirnya tentang apa tadi itu. Yang pertama tentang apa tadi? Rizkinya bagaimana anak ini. Jadi istilahnya begini, catatan-catatan di Lauhul Mahfuz itu oleh malaikat dibawa, kemudian dikenakan pada anak ini. Dari semenjak dia itu mendapatkan seperti itu sampai nanti dia itu meninggal dunia, semua sudah tercatat dengan sangat erat. Tentang apa tadi itu? Tentang rizki, tentang rizkinya dia. Mau jadi rizki yang seperti apa? Ajali, tentang ajalnya bagaimana? Apakah sakit ataupun tidak? Kapan itu ajalnya? Dengan cara seperti apa? Dan di mana? Semua tercatat dengan sangat bagus. An ajali. Apalagi kemudian an amalihi. Amalnya dia seperti apa? Amalia apakah amalia penghuni surga atau kesebaliknya? Semua tercatat an amalihi. Nah yang terakhir nih, wasaqiyu aw sa'idu, dan tentang keberuntungannya atau kecelakaannya. Itu sudah ada catatan di sini. Ya Allah. Jadi kita sebenarnya cuma apa? Menjalani takdir kita masing-masing yang sudah Allah sematkan dalam diri kita pada waktu 40 hari yang ketiga dalam rahim daripada ibu kita. Luar biasa sekali. Nah disinilah tentang rizkinya, tentang amaliannya, tentang ajalnya, tentang keberuntungan ataupun tentang kecelakaannya, itu semua sudah tertata rapi, tercatat dengan rapi, tinggal jalan saja. Nah di sini harapannya pada waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan sebuah takdir yang manfaat untuk kehidupannya dia. Nah disinilah pentingnya kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada haikat belum? Jadi begitu ya. Itulah perkembangan daripada
tahapan-tahapan kehidupan manusia itu, khususnya pada waktu di fase di dalam alam rahim daripada seorang ibu, dari nutfah kemudian menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, dari mudghah menjadi al-'idham, semuanya terjadi dalam keadaan yang sangat sempurna dan paripurna. Kita lihat akhir daripada ayat ini, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha benar Allah, maha besar Allah. Dialah Allah yang menjadi pencipta terbaik-baik pencipta. Allah lah pencipta terbaik untuk manusia itu. Karena kita saksikan dan kita lihat sesuatu yang tadinya tidak kelihatan, kok tahu-tahu menjadi sesuatu wujud yang sangat sempurna yang namanya manusia. Masya Allah. Coba kita pikirkan itu, kita renungkan itu, Masya Allah, kita akan menjadi orang-orang yang insya Allah semakin yakin, ya, semakin yakin dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala, semakin yakin tentang takdir-takdirnya, tentang kehendak-kehendaknya, bahwa apapun yang terjadi atas kita itu adalah semuanya semata-mata atas keridhaan dan Tuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibu dan Bapak sekalian dirahmati Allah, sekiranya saat ini kita merasakan sebuah kehidupan yang pahit, misalnya, misalnya nih, saat ini kita merasakan sebuah kehidupan yang pahit, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tenang aja. Ini bagian daripada takdir kita yang sama-sama kita jalani bersama-sama. Jadi kita nggak usah bersedih hati, yang berkepanjangan nggak usah. Karena apa? Ini semua sudah tertulis. Ya, nyantai aja. Saat ini kita mengalami kesedihan, kita mengalami kekurangan, kita mengalami kegagalan, tenang aja. Ini bagian daripada yang kita lalui nantinya. Tapi saat ini mendapatkan sebuah keberuntungan, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Ini semata-mata adalah kehendak daripada Allah Subhanahu. Bukan karena prestasi kamu, bukan karena kehebatan kamu, bukan karena titelnya kamu, bukan. Semata-mata adalah karunia daripada Allah. Jauh kita daripada kesombongan. Karena kekayaan yang kita miliki ini bukan karena kehebatan saya. Uang yang kita punya bertumpuk-tumpuk bukan karena prestasi suami saya, bukan. Allah masih mengenai kamu seperti itu. Boleh jadi besok berubah apa tidak? Berubah apa tidak besok? Berubah. Sifat asli daripada dunia itu adalah berubah. Sifat asli daripada manusia itu adalah perubahan. Takdir daripada dunia itu adalah berubah. Jadi kita jangan merasa kecil hati, merasa sedih manakala kita menghadapi sebuah kegagalan, ketidaknyamanan, ekspektasi tidak kita dapatkan, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, waktu kita mendapatkan sebuah keberhasilan, sebuah kemenangan, kita jangan berlaku yang berlebihan, karena semuanya sudah tercatat, tertulis dengan baik sebagai qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Kita saat ini sedang menjalani takdirnya masing-masing. Ajalnya apa? Nggak tahu. Ini sudah ada aja tuh. An ajalihi. Ajal kita sudah ditentukan, di mana, caranya bagaimana, kapan, sudah ada belum? Sudah ada belum? Bu yang di luar, sudah ada belum? Ketentuannya ajalnya sudah ada belum? Nanti meninggal di mana sudah ada? Caranya bagaimana? Siapa yang hadir? Nah, itu tenang aja. Saat kita mendapati diri kita dalam kondisi yang tidak membuat kita nyaman, tenang aja. Kita lewati aja semuanya dengan penuh harapan kepada Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Jadi seperti itulah hakikatnya, ya. Karena itu pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari sama-sama kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syukuran ini kita mintakan kepada Allah agar anak yang dikandung oleh Ananda kita Siti Maulidah Fitriani ini mendapatkan takdir yang Allah sukai, takdir yang Allah berikan rahmat di dalamnya. Allahumma amin. Ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Tapi awalnya kita berwasilah dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.